Sehingga tradisi sogok di kalangan Yahudi benar-benar sudah mendarah daging. Jadi sudah istilahnya menjadi kebiasaan. Yahudi Khaybar misalnya itu pernah berusaha untuk nyogok Abdullah ibn Rawahah, salah seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menarik kharaj. Kharaj itu adalah pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Jadi pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Namun pada saat itu ia menolaknya. Yakni sahabat Nabi ini menolak uang sogok. Jadi kita tahu bahwa dulu ketika umat Islam itu diterapkan zakat, maka orang kafir diterapkan jizyah. Untuk pertanian yang tanah tersebut adalah tanah kaum muslimin dan dikelola oleh mereka, maka itu kena pajak, namanya pajak hasil pertanian atau disebut dengan kharaj. Maka Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, untuk menarik hasil kharaj dan menariknya dari Yahudi Khaybar. Jadi untuk ditaksir kemudian ditarik zakatnya. Setelah sampai di Khaybar, ternyata orang Yahudi sudah mengumpulkan perhiasan, lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah seraya berkata, ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami. Jadi mereka mengatakan, ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami. Ini adalah bentuk riswah, dan riswah ini sangat berpotensi merugikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka kemudian Abdullah ibn Rawahah berkata, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian Yahudi atau wahai umat Yahudi, wallahi, demi Allah, innakum lamin abghadi khalqillahi wa ma dzaka bihamili ala an ahifa alaikum. Sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci, kata Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk mendolimi kalian dengan menaikkan taksiran pajak melebihi ketentuan syariat. Fa amma ma aradtum minar rishwah, adapun harta yang kalian tawarkan berupa suap atau berupa riswah, fa innaha suhtun, maka itu adalah harta yang haram. Jadi Abdullah bin Rawahah mengatakan, sesungguhnya harta yang kalian sodorkan kepadaku berupa suap, fa innaha suhtun, maka itu adalah termasuk harta yang haram. Wa inna la na'kuluha, wa inna, dan sesungguhnya kami, la na'kuluha, kami tidak makan harta yang haram. Ini diantara keteguhan Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang tidak mau menerima suap atau tidak mau menerima riswah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia riswah ini disebut suhtun, sebagai harta yang haram. Dan kalau harta yang haram itu kita konsumsi, maka kata Nabi, kullu nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih pantas untuknya. Jadi Nabi mengatakan fannaru aulabihi, api neraka lebih pantas untuknya jika kita mengkonsumsi harta yang haram. Maka kemudian tokoh Yahudi itu pun berkomentar, bihadza qamatis samawati wal ard, dengan keadilan dan kejujuran seperti inilah langit dan bumi ditegakkan. Artinya memang tadi sudah kita sampaikan, kejujuran, sikap amanah dari kaum muslimin pada saat itu diakui lawan maupun kawan, sehingga Islam dapat menemukan kejayaannya karena memang Rasul dan para sahabat pada saat itu adalah manusia-manusia terbaik, umat-umat terbaik yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.